Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kelompok 7 ini terdiri dari 5 orang. Ya, ya. Malam hari ini kita akan mempresentasikan etika profesi teknologi informasi dan komunikasi tentang kasus data forgery e-banking BCA tahun 2001. Eh, Nah, ini judulnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kasus Data Forgery E-Banking BCA tahun 2001. Oke, next. Nah, di latar belakangi, yakni keamanan adalah suatu aspek yang sangat penting dari sebuah sistem informasi. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Namun dengan adanya sistem informasi yang semakin canggih, ada saja user atau pemakai menyalahgunakan sistem informasi yang sudah ada, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Seperti pada kasus data forgery e-banking BCA tahun 2001. Dunia perbankan melalui internet e-banking Indonesia dikejutkan oleh ulas seorang bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi Aprian. Oke, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu ada timeline landasan teori. Yang pertama itu ada data forgery, ada cybercrime, dan hukum data forgery. Next. Yang pertama kita masuk ke cybercrime. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor penyebab, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Dan ada jenis-jenisnya seperti carding, cracking, joy computing, hacking, the Trojan horse, data leaking, data diddling, to frustrate, software piracy, dan yang terakhir cyber espionage. Dan dampak terhadap keamanan negara yaitu kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dan yang kedua berpotensi menghancurkan negara. Dan yang ketiga keresahan masyarakat pengguna jaringan komputer. Next. Yang kedua kita masuk ke data forgery, yaitu apa itu data forgery? Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai stripless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Faktor pendorong yaitu ada faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Dan cara mencegahnya adalah yang pertama perlu adanya cyber law, yang kedua perlunya sosialisasi yang intensif, yang ketiga penyedia web-web yang menyimpan data-data penting, dan yang terakhir para pengguna diharapkan untuk lebih waspada dan teliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Sujatmiko. Farhan dulu, Farhan, baru Wahyu. Parah nih, Ya, Farhan dulu. gimana dong? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 171905993. Di, Hukuman data forgery. 1. Pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik. 3. Pasal 46. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Yang keempat, pasal 51. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pembahasan kasus. Pada tahun 2001 internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Stephen Haryanto. Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs aspal tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs aspal tersebut. Stefan Haryanto dapat disebut sebagai hacker karena dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya. Sehingga tindakan
Stephen ini disebut sebagai hacking. Stephen dapat digolongkan dalam tipe hacker sebagai gabungan white hat hacker dan black hat hacker, di mana Stephen hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking milik Bank BCA. Motif kasus data forgery e-banking BCA tahun 2001. Pelaku tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri data nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Sujatmiko. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Sujatmiko. Hukuman kasus data forgery e-banking BCA tahun 2001 karena perkara ini kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA sebab dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya dan pemalsuan situs internet banking palsu. Maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata. Ciri-ciri cara penanggulangan data forgery-nya, ya ciri-cirinya dari umum data forgery seperti kasus email phishing adalah dalam memperhatikan dari subjek dan kontennya. Sebagai berikut: verifikasikan akunmu. Jika kamu tidak merespon selama 48 jam, akunmu akan ditutup. Tell customer, click the below to gain access to your account. Ya, sekian dari presentasi ini. Kami mengucapkan terima kasih.